Oke, selamat bergabung. Selamat berjumpa kembali dengan channelnya Devil Motor on the Road. Kita posisi lagi di sekitaran lokasi tambang pasir Merapi. Ini kita di dekat lokasi tambang pasir Merapi. Kita lagi nunggu truk yang akan kita perbaiki. Truknya lagi dibawa ke sebelah di Sucen. Ini tempatnya di teman kita di Mas Yanto, pemilik truk yang bermasalah di bagian brake. Kita lagi betulke, tapi untuk nunggu truknya datang kita sambil bikin sarapan dan minum dulu karena kita belum makan dan belum sarapan, belum minum, tapi kebetulan semuanya habis. Dan setelah kita harus bisa memanfaatkan semua yang ada, sisa-sisa semua yang ada harus kita manfaatkan. Ini tadi kebetulan saat kita mau masak ternyata silnya bocor, sil dari tabung gas ini bocor, dan kebetulan kita sudah bawa cadangan untuk sil tabung gas karena sering sekali kita lepas, maka sering boros untuk silnya. Ini posisinya sudah kita ganti. Kita mau masak dulu, kita coba dulu. Oh, ini sudah kenceng, sudah tidak bocor. Coba kita coba dulu. Alhamdulillah ini sudah bisa nyala. Kita yang jelas untuk saat ini, kita yang untuk masak kita sudah tidak punya apa-apa karena sudah habis dari kemarin. Yang tersisa adalah ini. Kita cuma punya nasi sisa kemarin. Ini masaknya sudah kemarin, sisa nasi kemarin, dan kita tidak bawa sayur, tidak bawa lauk. Yang ada cuma telur 2 dan garam serta mecin atau penyedap rasa. Kita mau memanfaatkan goreng aja. Kita mau goreng sebentar dulu. Ini kita goreng, kita masak sambil buat untuk minum teh. Kita mau bikin teh. Oke, untuk pagi ini kita mau bikin teh dulu sambil buat nasi goreng. Karena posisi terima kasih ini Pak Dedat, Dedat. Posisi kita masih di sekitaran lokasi Merapi untuk lokasi tambang, dan kita kebetulan hari ini kehabisan stok makanan. Yang ada nasi sisa kemarin ini kita harus manfaatkan digoreng. Ya gimana lagi, kehidupan kedaruratan di jalanan itu seperti inilah kehidupannya. Jadi kita tidak akan malu dengan apa yang kita alami. Semua yang kita di jalanan mungkin bisa untuk tambahan pengetahuan dari semua sahabat-sahabat Devin, bahwa kehidupan kita di jalanan itu tidak seenak seindah yang kalian bayangkan. Kehidupan kita di jalanan semuanya serba kedaruratan, termasuk penanganan kedaruratan juga kedaruratan. Tetapi kehidupan kita di jalanan semuanya juga kedaruratan. Coba seandainya Anda yang punya nasi sisa sejak kemarin, sudah 2 hari seperti ini, kita mau membuangnya juga eman-eman karena kita tidak pernah membuang sisa makanan. Posisi kita di jalanan itu, semua yang ada harus bisa kita manfaatkan karena kondisinya benar-benar darurat. Nasi sisa kemarin mau kita goreng. Ini sambil kita buat godok jarang. Godok jarang. Istilah orang Jawa senang menggodok jarang, godok banyu, maksudnya masak air biar matang, masak air sampai matang sambil kita mau goreng nasi sisa kemarin. Oke, bumbunya juga semuanya serba seadanya, semua serba darurat. Pokoknya semuanya benar-benar darurat. Jangan kalian bayangkan kehidupan kita di jalanan enak, makan di restoran, tidur di hotel. Kehidupan kita itu sudah benar-benar menyatu dengan alam. Semuanya serba darurat, semuanya serba seadanya. Apapun yang dipikirkan orang maka akan termentahkan, akan terbantahkan dengan kenyataan yang ada. Kita itu tidak pernah tidur dengan enak di hotel, kita itu tidak pernah makan enak di restoran. Makan kita seadanya. Jangan kalian bayangkan seperti yang orang bayangkan. Kehidupan kita di jalanan, makan juga mesti enak-enak, jajan. Jangan bayangkan seperti itu. Kita akan mentahkan dengan kenyataan yang ada. Kita mau goreng nasi sisa kemarin. Ini mau goreng nasi sisa kemarin, eman-eman ini kita manfaatkan. Kurang ini minyaknya.
cara ngasih bumbunya kita juga benar-benar barbar. Jadi ini masaknya juga masak barbar, betul-betul semuanya barbar yang di lapangan itu. Cara kita masak, cara kita memberi bumbu semuanya seadanya. Semuanya seadanya, barbar. Cara kita masak juga sama. Ini nasinya sudah kita bumbunya juga seadanya, cuma garam, kita kasih garam, penyedap rasa dan kecap. Nih. Semuanya pokoknya seadanya, ya. Bukan bumbu nasi goreng, seadanya. Semuanya betul-betul seadanya. Kecapnya juga seadanya. Ini masaknya juga tidak lama-lama kita, karena kondisinya juga diburu waktu, kerjanya juga seadanya. Semuanya benar-benar darurat. Masaknya pun kalau kalian merasakan tidak mungkin ada yang mau ataupun raduyan lah istilahnya. Raduyan sampai anak mangan masakanku, bumbunya juga seadanya. Kecilian ini. Bumbunya betul-betul seadanya ini. Wah, ini sudah nih. Airnya sudah mendidih buat teh. Aduh, malah lupa. Kita masak aja cuma dalam berapa menit ini, karena posisi kita juga diburu waktu, harus kerja lagi, masaknya juga harus cepat, posisinya juga tidak ada istilah rasa. Kalau rasa kita tuh nomor 15, yang penting parek. Nah, posisinya kita seadanya saja, benar-benar seadanya saja. Bumbunya benar-benar seadanya. Semuanya dalam kedaruratan, asal bisa hangat untuk dimakan, asal bumbunya udah campur, semuanya nanti akan kita makan, dan makannya juga benar-benar rasanya kalau kalian yang makan pasti tidak ada yang doyan. Raduyan nasi goreng rasanya rakaruan, rasanya meng kecap uyah, yang jelas terasa cuma kecap dan uyah itu. Jadi untuk makanan kita di jalanan bener-bener barbar tenanan, rasanya wah rakaruan. Kita mau bikin teh dulu. Kita bener-bener kelaparan, kehausan ya, caranya ya seadanya. Bukannya kita jajan di restoran karena kerjaan di jalan, terus apa-apa jajan, wah orang yang tekor. Goblok apa? Kita ya seadanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita untuk mendidihkan air atau masak air aja, kita itu tidak pernah ngukur, tapi karena sudah kebiasaan, biasanya penuh dengan ini, dan kita bawanya ya ini, coba. Air yang kita masak tempatnya seperti ini. Oh. Posisinya benar-benar darurat tenan. Kadang untuk air radiator, kadang untuk air perut kita. Ya, jadi satu, tapi yang jelas itu air bersih dari keran, bisa untuk masak, bisa untuk tambah ngejok radiator. Ini untuk kita mungkin masaknya cuma 5 menit tadi, tapi untuk soal rasa ya jelas kita mungkin tidak ada orang yang doyan dengan masakan kita. Masakan kita kalau mungkin anak kita aja tidak akan mungkin doyan kalau makan masakan bapak nih, karena masakan bapaknya di jalanan rasanya, bumbunya semuanya seadanya, saentuke, dan bener-bener
semuanya serba darurat. Nih, seperti ini ndoke aja mungkin setengah matang ini, tapi apa-apa lah, ini udah bisa kita nikmati. Masak mungkin cuma 5 menit. Nasinya nasi sisa kemarin, bumbunya seadanya, cuma kecap, saus sama uyah. Nah, cuma itu. Kalian tidak akan mau makan makanan seperti ini. Raduyan. Apa meneh sik biasa jajan di warung-warung restoran ternama. Masakanku, jangankan kalian, mungkin anak saya saja tidak doyan masakan kita. Tapi namanya juga kedaruratan. Kita harus isi perut karena posisinya di lapangan. Ini masih di sekitaran lokasi dekat tambang pasir Merapi. Ini nasi goreng barbar ini. Ini benar-benar nasi goreng barbar. Kita buat di jalanan. Nih hasilnya. Ini kita tutup rapat lagi karena mau makan. Nah, inilah hasil kita. Masakan barbar nasi goreng sisa kemarin. Nih. Nasinya nasi sisa kemarin. Cara masaknya barbar. Bumbune saanane. Uyah, kecap, saus. Nih. Sampean iso entek mangan iki rasane ra karuan, jos nek sampean iso ngentek iki. Rasane meng uyah, kecap, ro saus. Tapi karena sudah terbiasa kita hidup di jalanan, semuanya seadanya, kita ya biasa saja makan seadanya. Yang penting nek nomor rasa kita itu benar-benar nomor 15. Jadi kita tidak pernah mementingkan masalah rasa. Yang penting iso nggih ganjel weteng. Cuma itu jadi untuk informasi untuk semuanya yang mungkin punya pikiran Devin Motor itu bekerja di jalanan, mengerjakan mobil, kadang mobilnya mobil mewah-mewah, mungkin pikirannya makan di restoran enak-enak. Kita buktikan semuanya yang ada terbalik dengan pikiran yang ada. Nih, tehnya aja teh cong, teh celup seperti ini. Tapi ini adalah kepuasan saat kita bisa bikin teh, bikin nasi, walaupun nasi gorengnya seadanya, nasi sisa kemarin. Tapi ini bisa membantu kita tidak mati di lokasi karena masih ada yang buat ganjal perut. Nah, itu. Ini sama-sama buat teh seperti ini saat kita buat di rumah dan di lokasi seperti ini akan lain sekali. Kalau di sini benar-benar sebagai penyambung nyawa. Kalau di rumah karena mungkin memang kebutuhan pengen madang. Kalau di sini nek ramadang ya mati, nek ngombe ya mati. Tidak ada kita minum karena kita biasa semuanya seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, panas pol. Baru saja mateng nih. Halo Pak Rudin, selamat pagi Pak Rudin dari Jawa Barat. Terima kasih mengikuti channel kita. Ini kita baru saja masak nasi goreng sisa kemarin. Ini benar-benar sisa kemarin nasi ini. Kita benar-benar di lapangan kebetulan kehabisan stok makanan. Nasi sisa kemarin cuma kita panasi, kita kasih kecap, saus sama uyah, dan kebetulan masih ada sisa telur. Alhamdulillah jadi, dan ya ini seadanya. Sampean makan makanan saya ndak mungkin doyan. Oh, mobilnya AC ada, tapi posisinya kalau masak ini kita buka. Ini kita tutup, barusan kita tutup karena kita mau makan. Jadi untuk kita tutup setelah kita selesai masak. Kalau pada posisi masak kita buka. Ini juga kita buka. Posisinya karena kita makan. Pak Eko terima kasih, Pak Marta Spray, Pak Roni Masuni. Informasi baru saja masak nasi goreng, nasi sisa kemarin. Nasi sudah 2 hari ini. Nasi 2 hari sisa kemarin harus kita manfaatkan karena kita posisi di dekat lokasi tambang, betul kayak truk. Makan benar-benar karena untuk penyambung nyawa. Ya inilah situasi kita di lapangan. Baru saja selesai buat teh juga nih, dan ini kenikmatan luar biasa saat bisa buat seperti ini di lokasi. Wow, luar biasa. Wah, panas nih. Ditambahi yang dingin aja karena luar biasa panasnya. Kita kasih tambahan yang dingin. Kepanasan ini. Ini kalau sampean bener-bener iso ngentak nasi goreng yang kita buat
bener-bener ini adalah nasi sisa kemarin ini Pak Eko. Nasinya sudah 2 hari. Posisi kita kehabisan bahan makanan, sayuran tidak ada. Cuma yang tertinggal bahannya cuma ini. Biasanya kita bawa ini, tapi aliar masa masa sekut gawe bubur. Kelamaan posisi di lokasi, masa harus cepat. Secepatnya nomor 15 untuk rasa, nomor 15. Tidak akan mungkin sampean doyan masakan ini. Cuma sampean anakku wira doyan makanan masakane bapakne. Ah, bumbune saanane. Ini kita tambahi dulu karena posisi panasnya pol. Di lokasi semuanya serba seadanya. Kita itu tidak jajan di restoran makanya. Ini kita tambahi air dingin biar tidak terlalu panas. Panasan nih. Posisi di sekitaran lokasi tambang di Merapi ini kita lagi mau betulke truknya Mas Yanto atau Brau, Mas Bau istilahnya. Oh, nikmatnya luar biasa. Tenge betul, segone wis tenge 2 hari kok Mas. Segone wis ada bau tenge, yakin. Saya tidak bohong. 100% nasinya sudah tenge karena sejak kemarin dan kita di dalam mobil tidak kita tensepkan di listrik. Posisinya nasinya tenge, ada tengeknya, saya akui. Betul nasinya memang tenge. Sebenarnya saya tidak mau bilang, tapi kan ada yang tanya. Jujur, tenge karena sudah 2 hari. Ini ya, baunya tenge ini. Dan perlu sampean ketahui, nasinya itu kemarin sudah ada tempe keringnya. Sudah ada tempe keringnya ini. Tapi karena posisi darurat ya tetap kita jadikan nasi goreng. Kebetulan sudah ada nasi keringnya, sudah campur dengan nasi kering ini. Wah iya, kalau di rumah di PI Legendar ini Pak Rodin Masuni usulnya. Nah, kalau waduh, ini aku peseng piye Mas. Ayo kalau kita kan di lokasi tambah banyak sungai. Di lokasi tambah kita banyak sungai. Kita yo asal jangan kayak kucing aja dulu ki. Oh, yo, kayak baru mau sarapan ya malah Pak Eko ini nanya ke aneh-aneh. Oke, kita makan dulu. Sampean kalau bisa ngentek ke masakan saya 1 piring ini, berarti Anda sudah siap hidup jalanan. Rasane kecap karo saus royah, liyane blas ra ono. Coba kita buktikan saya habis atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ambune tengek klausu. Wis tengek. Aduh. Pokoknya. Ambune tengek rada kroso, Mas. Tapi piye meneh? Pak Eko kurang ajar nih. Ya ini ada usul kalau BAP di live itu sudah melanggar undang-undang gitu Pak. Nanti saya bisa dimasukkan penjara sama Pak Sambo. Jadi 1 mas tembak. Shit. Ini harus habis. Karena ini untuk bertahan hidup saya di lapangan. Nasinya sudah 2 hari. Sudah ada rasa tengek betul, itu kata Pak Eko. Tapi untuk saran yang satu ini, kalau BAB di live, sampean bae lakoni ben, sampean cekel polisi. Ini telurnya tadi setengah matang nih. Luar biasa ini telur. Semarai enak telurnya. Nasi yang sudah bercampur dengan kering sejak kemarin kita goreng. Sebenarnya ora digoreng, mung dipanasi kayak kecap karo saus. Ya memang itu. Istri Pak Eko kan nonton. Ya salam untuk istrinya dan saya selalu mengikuti postingan putrane sampean yang gemeske. Balita yang lahir di RSIA. Kita mau ucapkan selamat Pak Eko yang sudah punya balita baru. Balita semua juga baru ya Pak ya. Posisinya Pak Fujianto ya mekanik ya juru masak jos. Kalau juru masak sebenarnya enggak ini Pak. Tapi karena posisi darurat. Sampean makan makanan saya enggak mungkin doyan. Nasi goreng bumbunya cuma uyah, kecap sama saus. 3 macam tok bumbunya. Nasinya sudah nasi 2 hari. Betul ini Pak, nasi 2 hari. Sudah tengek, betul ada bau tengeknya. Apalagi sudah ada
campur tempe kering sejak kemarin sudah ya rasanya karuan, tapi ini seperti ini termasuk masih bagus. Yang lebih parah lagi banyak yang tidak kita ceritakan yang lalu itu lebih banyak sekali. Tapi karena posisi kedaulatan jalan, kita makan seperti ini juga sudah terbiasa. Kalau mungkin orang konglomerat atau orang-orang kaya makan seperti ini mungkin langsung masuk rumah sakit. Mungkin masuk rumah sakit karena sudah tidak. Ini ada bau tengek pasti. Ada bau tengek pasti, nasinya sudah 2 hari. Tapi 2 hari itu bagi saya belum lama. Kadang saya pernah nasi 3 hari masih sering dan masih aman bagi saya karena posisi perut saya sudah ada adaptasi dengan kondisi lingkungan. Jadi seandainya saya itu makan makanan yang mungkin bagi orang lain itu sudah tidak tahan bisa langsung masuk rumah sakit. Kalau saya enggak. Kalau saya yang paling berbahaya itu cuma biasanya cabai yang pedes pola, itu kelemahan saya cuma itu. Tapi kalau nasi yang sudah sejak 3 hari, makanan yang sudah lebih dari 3 hari orang lain sudah berbahaya, kalau saya perutnya alhamdulillah masih kuat karena posisi sudah terbiasa, kondisinya sudah beradaptasi. Dah, kita mau mungkin habis atau enggak saya enggak tahu karena baunya sudah tengik ini. Tapi lumayan lah pengganjal perut. Sambil kita nunggu truknya datang. Truknya masih, wah, wes sekatan Pak udah Mas. Jawabannya, ya udah. Tapi kita bawa. Jangan curiga dulu, peralatan MCK itu pasti kita bawa. Tapi untuk masalah sikatan, kadang lali sering. Nih, alat untuk MCK-nya ya misal ada seperti ini. Ada sikat, ada campur-campur kayak seperti ini. Yang paling sering kita ya di pom bensin dan di masjid. Dan untuk pom bensin juga rata-rata pegawai pom bensin juga banyak yang hafal dengan kita. Karena kita juga sering ke situ dan kita sudah minta izin kalau tambah guris mah. Waduh. Pak Eko ini kurang ajar nih. Pak Edi Mrongsi ini harus hadir ini. Ini informasinya untuk Pak Edi Mrongsi. Sekarimba, Pak Edi Mrongsi Sekarimba harus hadir. Wah. Tapi ngetek Sirodongan ini Pak Eko kalau ketemu Pak Edi Mrongsi ini pasti geger dunia nih. Kalau di channel live-nya Devin Motor seperti ini pasti Devin Motor dikumbah habis-habisan sama Pak Edi Mrongsi dan Pak Eko ini. Ojo muni wetenge masih kuat ning mesakno wetenge. Upama wetenge iso ngomong mesti muni ojo iki sik dilebokke ya. Terima kasih itu informasi dari Pak Rodin Masuni. Ya Pak. Ya kita tetap masih berusaha untuk menjaga, tapi karena kondisi darurat ya alhamdulillah masih terbiasa lah, masih terbiasa dengan kondisi alam. Kalau nasi 2 hari itu belum berbahaya Pak, kecuali tertutup rapat ada airnya. Wow, Pak Edi Mrongsi hadir Pak Edi, Pak Edi Mrongsi untuk hadirnya Pak Edi Mrongsi ditunggu Pak Eko ini sambil siap-siap ngumbah Devin Motor, mau ngobrol-ngobrol Devin Motor. Keadaan di lokasi saat ini kan masih di sekitaran lokasi tambang Pasir Merapi, dekatnya rumah teman kita yang milik truk. Aku doyan Om nasi goreng enak. Sampean kalau tahu nasi goreng ini bumbunya, pertama nasi gorengnya nasi goreng sisa kemarin sudah 2 hari, baunya sudah tengik pasti. Itu Pak Eko yang komen tadi bau tengek enggak? Saya jawab 100% bau tengek karena sudah 2 hari. Tapi karena kita sudah terbiasa, enggak masalah. Sampai anak ngerti bumbunya. Bumbunya itu cuma kecap dan saus sama uyah tok. Sama uyah. Nih. Nasi goreng bumbunya cuma 3 ini. Sampean radoyan Mas nek makan nasi goreng saya. Sampai saya seperti itu habis aja saya mau menghabiskan, sebenarnya ada rasa rada tengik tapi karena masih enak kok, nggak masalah, masih enak. Ini kita tutup aja. Udah, kita minumi dulu aja. Wow, yang luar biasa malah tehnya ini. Rasanya benar-benar teh ini. Buat teh rasanya benar-benar teh. Karena ya memang teh.
tehnya aja. Nih, udah tandon mau habis. Untuk tehnya ini tandonnya udah mau habis ini. Untuk gelas besar seperti ini biasanya kita tehnya 2, karena posisi kalau 1 masih kurang kental nih. Biasanya kita pakainya 2, di tehnya boros ini. Untuk di jalanan ya sebenarnya 1 aja sebenarnya sudah cukup nih, kurang marem, kurang kental. Ini nasinya seperti ini. Kalau seperti ini aja kita bayangkan makan nasi tongseng sate itu aja ya. Masih kok ada sulit sate, sosis. Mas sosis. Kalau mau ke sini Michael, bawa jeepnya. Nanti kita kolaborasi live naik jeepnya Pak Eko. Tapi saya tidak mendoakan rusak, kemudian manggil saya tidak. Biarkan yang rusak aja. Yang manggil kita yang benar-benar sudah kedaruratan di jalan. Kalau belum kedaruratan di jalan, masih bisa pakai bengkel tetangga sekitarnya aja, enggak apa-apa. Kalau kita yang benar-benar sudah posisi rusaknya di tengah jalan atau di sekitaran lokasi tambang pasir, yang posisinya harus memanggil. Kalau saya benar-benar bengkel kedaruratan yang pekerjaannya yang benar-benar di jalanan yang sudah rusak di lokasi tambang seperti ini. Kadang kita juga di pinggir hutan, di puncak-puncak gunung, ya itulah. Cabin motor itu seperti itu. Kehidupannya makanya ini. Pak Eko arep mulang. Pak Eko mau pamit mulang ke Borobudur ini. Pak Eko selamat berjuang untuk keluarga Anda. Tapi Anda lebih punya modal banyak, ada jeep untuk bisa bekerja di lingkungan pariwisata. Kalau kita, tapi semua sudah punya garisnya sendiri. Oke, selamat bertugas Pak Eko. Kita mau lanjut makan sampai habis. Posisi masih di sekitaran dekat lokasi tambang pasir Merapi ini. Lagi mau betul ke truk. Rasanya sebenarnya tidak ada rasa nasi gorengnya biasa sama sekali. Hanya kecap, saus, dan uyah. Yang paling terasa rasa tengeknya. Rasa tengek yang paling terasa nasi 2 hari. Kita mau perlihatkan lokasi kita. Nih. Kita mau lihatkan lokasi kita. Nih. Di lokasi tambang itu bawahnya juga pasir itu. Tumpukan pasir. Nih. Posisinya di ini juga untuk nandu pasir di bawahnya. Untuk nandu pasir itu biasanya di sini juga untuk bongkar muat pasir. Ini di sekitaran Serumbung. Ini kita baru saja selesai masak nasi goreng. Nih, nasi gorengnya masih tersisa. Tehnya masih. Kita berikan informasi lokasinya di sekitaran Serumbung. Ini yang biasa digunakan untuk naruh truk, untuk bongkar muat pasir juga ini. Yang kita betulkan truk bermasalah di bagian briknya. Ini untuk informasinya dari seluruh sahabat Devi Motor on the road, 25 jam, 365 hari no jadwal libur. Jadi kita berikan informasi bahwa kita di jalanan itu bukan seperti yang dibayangkan orang. Bekerja di jalanan, jajannya, makannya enak-enakan di warung-warung, di tempat-tempat yang enak. Kita mau perlihatkan ini
kondisi kita itu seperti ini. Untuk makan kita masak sendiri, bawa sendiri, kecuali kalau posisi sudah habis tidak ada apa-apa, kadang kita baru jajan. Tapi biasanya kita ya beli bahan untuk dimasak juga seperti telur dan ini airnya saja, tempatnya air seperti ini, mengerikan juga sebenarnya. Tapi ada galon juga. Ini campur dengan alat-alat seperti ini. Sini buat tidur dan buat musola untuk sholat. Ini galon air, ini galon bermerek juga. Posisinya ini juga kita jadikan untuk musola. Jadi kita sholat juga di sini. Kalau kita tidak mendapatkan masjid atau musola ya kita sholatnya di sini. Berdirinya ini agak posisi kita agak dingkluk sedikit. Tadi kita kalau kita sholat ya ini, tadi kita kepala agak menurut sedikit. Ini baju yang biasa kita pakai untuk kalau pas untuk acara yang rodo sholat apa bersih ya pakai ini. Dan informasinya kalau kita sholat di dalam mobil dengan kondisi seperti ini sebenarnya banyak juga yang kurang menyetujui, tapi karena kondisi darurat, kondisi kedaruratan, dan kita juga tidak mungkin ada yang kurang sependapat. Tapi daripada kita tidak sholat, posisi kita kebetulan tidak bisa mendapatkan masjid ataupun musola, kita di lapangan itu tidak seperti yang Anda bayangkan, mungkin yang seenak-enak. Kita posisi pengerjaan mobil-mobil itu kadang di puncak gunung, jauh dari pemukiman, di pinggir-pinggir hutan, jauh dari pemukiman. Kadang kita itu jam 12 malam, jam 1 malam itu kadang kita belum sholat. Karena posisi sholat isya kita kadang sampai molor itu, tapi untuk isya kita kadang juga. Karena apa? Karena posisi kalau kita sholat isya itu kondisi kita harus sudah selesai kerjaan. Karena setiap kali kita mau sholat isya juga kita malam itu juga mesti keramas. Karena posisi kita selalu di bawah mobil. Jadi untuk pembetulan kita kan hampir rata-rata mesti di kolong mobil. Jadi untuk sholat kita juga mesti dikatakan setiap kali kita mau sholat kita mesti wajib keramas. Karena posisi kita selalu di bawah mobil. Dan itu juga jawaban kenapa kita selalu potong atau cukur rambut gundul itu karena permasalahannya itu. Jadi untuk tren dari Devil Motor itu kalau cukur atau potong rambut itu pasti gundul. Itu karena permasalahan kita selalu di bawah mobil, rambutnya mesti kotor, makanya kita selalu gundul. Jadi kadang untuk kondisi kalau kita tidak mandi keramas, kita kadang karena pakai werpak bajunya bersih, yang kotor kan kepalanya, ya kita wudhunya sama keramas itu. Jadi kita wudhu tapi kepalanya kita bersihkan karena kita bergelongsoran di bawah mobil. Jadi untuk tren Devil Motor cukur gundul ya antisipasi saat kita selalu berada di bawah mobil, saat mau sholat mesti harus keramas. Maka kita kalau rambut panjang jelas kotorannya semakin banyak, kalau kita keramas keringnya juga lama. Nah itu untuk jawaban kita kenapa tren kita selalu potong gundul sejak puluhan tahun yang lalu. Ya karena kondisi dan kerjaan situasi kita, kalau kita selalu berada di bawah mobil, gelongsoran, kotor, setiap mau sholat pasti disiapkan biasanya keramas. Dan kalau kita tidak keramas ya wudhu mesti dengan keramas. Jadi tidak mandi tapi keramas, itu biasanya yang sering kita lakukan. Jadi tren-tren kita juga mengikuti perkembangan di lapangan. Kita selalu potong gundul, potong pendek itu karena kalau kita selalu berada di bawah mobil, pengerjaannya pasti kotor. Tiap kali mau sholat kita mesti keramas biar cepat kering dan kotoran juga tidak nempel kalau banyak rambut. Ya itu kalau rambut panjang mesti gembel kita berada di bawah mobil setiap saat. Oke, informasinya itu aja. Kita mau lanjut makan. Ini belum selesai kita tadi nasi gorengnya. Goreng nasi sisa kemarin yang sudah 2 hari. Baunya juga tengek ini. Pokoknya seperti inilah. Jangan Anda bayangkan kita di jalanan, jajan di restoran, tidur di hotel. Tidurnya ya di sini. Tidur kita ya di sini. Makanya ya seadanya. Kalau ada rezeki, kita pas tidak ada tandon, ya kita beli sayurnya, lauknya, tapi kita tetap masak nasi, nanak nasi. Oke, gitu aja informasinya dari Devil Motor on the Road, langsung dari lokasi dekat Tambang Merapi.
kita mau lanjut makan dulu, dan nanti kita masih ada tugas betul ke truk di sekitaran sini. Oke, selamat beraktivitas semuanya, selamat siang, selamat pagi deh.